transformasi Arsenal untuk jadi tim yang lebih kuat dari musim ke musim. 4 tahun setelah Mikel Arteta mengambil alih sebagai manajer Arsenal, Meriam London masih berada dalam proses transformasi yang panjang. Meskipun masih ada ketidakstabilan di beberapa area, seperti konsistensi performa dan keputusan taktis yang kontroversial, ada beberapa tanda positif yang menjanjikan. Arteta tiba di Arsenal dengan reputasi sebagai asisten pelatih sukses di Manchester City di bawah arahan Pep Guardiola. Dia membawa filosofi permainan yang mirip dengan Guardiola yang menekankan pada posisi dan penguasaan bola. Di bawah Arteta, Arsenal terlihat lebih disiplin secara taktis serta fokus pada pengembangan pemain muda. Namun, hasil yang bervariasi dan kegagalan dalam mencapai target tentu telah menimbulkan keraguan. Meskipun Arsenal meraih sukses dengan memenangkan Piala FA pada awal musim pertamanya, namun performa mereka di Liga Premier masih belum konsisten. Masalah cedera yang sering terjadi dan kurangnya kedalaman skuad juga menjadi tantangan besar. Di sisi positifnya, Arteta telah berhasil membentuk tim yang lebih solid secara defensif dan meningkatkan kinerja beberapa pemain kunci, seperti Bukayo Saka dan Emil Smith Rowe. Arsenal juga terlihat lebih percaya diri dalam menangani pertandingan besar dan telah menunjukkan potensi untuk bersaing di papan atas. Seperti halnya musim lalu, Arsenal menunjukkan perkembangan yang sip. Arsenal mampu mencatatkan 28 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 5 kali menelan kekalahan. Torehan Arsenal itu lebih baik dibandingkan musim sebelumnya, di mana tim asuhan Mikel Arteta mencatatkan 2 kemenangan lebih banyak, sekali hasil imbang lebih sedikit dan sekali kekalahan lebih sedikit. Dalam hal ini, ex-back Manchester City Micah Richards yang memberikan pujian untuk Arsenal, di mana Martin Odegaard CS dinilai lebih stabil. Kalau Anda melihat ke musim lalu, Arsenal semakin terpuruk. Musim ini mereka sudah stabil dan kalau Anda melihat ke musim Arsenal, mereka benar-benar tim yang kuat, kata Richard di BBC. Selain itu, Meriam London pun juga telah melakukan beberapa perubahan signifikan di luar lapangan, seperti peningkatan infrastruktur dan pengembangan akademi pemuda. Hal ini menunjukkan komitmen jangka panjang klub untuk membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan masa depan. Meskipun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, terutama dalam meningkatkan konsistensi performa dan memperkuat skuad, Arsenal di bawah kepemimpinan Arteta telah menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan dukungan dan kesabaran dari para penggemar, klub Arsenal memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa mendatang. Dengan terus memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan kekuatan, Arsenal bisa kembali menjadi kekuatan utama di Liga Premier. Seperti tulisan dari Yamadipati Seno di Mojo.co, ia mengatakan menyambut segala ujian mental yang ada untuk Arsenal, yang semata karena tim ini perlu selalu dihancurkan untuk kemudian dibentuk kembali menjadi konsep terbaik. Untuk itu, Yamadipati dalam tulisannya justru akan berdoa bahwa semua lawan akan memberikan perlawanan paling sengit untuk Arsenal. Pasalnya, Meriam London butuh ditempa oleh kesulitan dan masalah yang berulang-ulang. Menanti proses tak boleh jemu untuk menyaksikan progres walau hanya sebutir debu. Seperti di awal musim ini, sentuhan ajaib Mikel Arteta seakan telah berhasil mengubah mentalitas The Gunners saat bermain tandang di kompetisi Liga Inggris. Rapor mentereng Arsenal saat menjalani laga away alias tandang sepanjang tahun ini jadi bukti validnya. Dalam hal ini, kemenangan teranyar melawan Aston Villa dengan skor 0-2 di kandang lawan pada matchday kedua Liga Inggris seakan tidak hanya menuntaskan misi balas dendam yang diusung oleh Arsenal setelah dikalahkan 2 kali oleh Aston Villa musim lalu, melainkan kemenangan tersebut memperpanjang rapor istimewa Arsenal dalam laga tandang tahun ini. Meriam London tercatat sudah bermain sebanyak 10 kali dalam laga tandang sejak pertengahan musim lalu pada tahun ini. Selama itu, Arsenal belum pernah sekalipun merasakan pahitnya kekalahan dalam laga tandang. Liverpool dan Manchester City yang dikenal memiliki kandang yang angker, nyatanya tidak mampu mengalahkan Arsenal musim lalu. Jika dihitung dari 10 laga tandang, Arsenal tahun ini di Liga Inggris
Meriam London telah sukses mengemas 9 kemenangan. Rapor Arsenal dalam laga tandang pun kian mentereng jika melihat jumlah gol dan kebobolannya. Dalam urusan gol, Arsenal setidaknya mampu mencetak 30 gol dalam 10 laga tandang terakhirnya. Sementara dalam hal kebobolan, hanya 3 gol saja yang masuk ke jala gawang Arsenal dalam 10 laga. Jika ada satu sosok yang layak dianggap dalang utama di balik menterengnya catatan tandang Arsenal, maka sosok itu bernama Mikel Arteta, yang tak lain merupakan pelatih utama The Gunners. Keberadaan Arteta pun seakan mampu menyulap mentalitas skuad Arsenal ketika bertarung di laga tandang. Karena seperti yang kita tahu, Meriam London yang dulunya kerap kali menelan hasil negatif yang tak terduga berupa kekalahan dalam laga away, terutama pada akhir era kepelatihan Arsene Wenger maupun zaman Unai Emery masih di Emirates Stadium. Kini Arsenal pun seakan sudah memiliki mentalitas elit dalam laga tandang menghadapi siapapun lawannya. Dan Arteta pun layak dianggap sebagai sosok yang paling penting di balik tren gila Arsenal dalam laga tandang ini. Bahkan apa yang dilakukan Arsenal sepanjang musim bersama Arteta pun membawa 3 pemain hebat ini diam-diam menyukai perkembangan Arsenal. Pertama, Gareth Bale. Semua tampaknya setuju jika menyebut Gareth Bale adalah pemain sehebat Tottenham di era modern. Namun siapa sangka, ia menyukai Arsenal. Bale memang tidak secara eksplisit menyatakan dirinya sebagai penggemar Arsenal. Namun dia memberikan jawaban meriam London saat ditanya tim Liga Inggris mana yang ia ikuti ketika tumbuh besar. Saya dulu sangat menyukai Arsenal. Namun ketika saya pindah ke Tottenham, tentu saja saya kurang menyukai Arsenal. Namun saya sangat mengagumi Thierry Henry dan Patrick Vieira. Mereka sangat luar biasa, kata Bale. Kedua, Eden Hazard. Eden Hazard mungkin menjadi pahlawan di Stamford Bridge ketika memperkuat Chelsea, tapi dia mengungkapkan bahwa Arsenal merupakan favoritnya saat masih muda. Alasannya ketika masih kecil tim yang paling sering ia tonton adalah tim nasional Prancis. Bagi saya pemain yang saya kagumi adalah Zinedine Zidane dan Thierry Henry. Sulit bagi saya untuk mengakuinya karena hubungan saya dengan Chelsea, tapi saya sangat menyukai tim Arsenal pada saat itu. Mereka memiliki pemain seperti Robert Pires, Sylvain Wiltord, dan Patrick Vieira. Jadi sebagian besar pemain Prancis yang saya ikuti saat saya tumbuh dewasa. Jelas Eden Hazard. Ketiga, Diego Maradona. Nah, sosok yang satu ini terbilang mengejutkan karena ternyata turut menyukai Arsenal. Adalah legenda timnas Argentina Diego Maradona. Maradona bahkan bercerita pada tahun 2008, Arsenal sempat ingin merekrutnya ketika masih berusia 19 tahun, akan tetapi urung terjadi. Arsenal memainkan bola dengan indah. Mereka melakukan serangan balik begitu cepat. Mereka bertahan dan menyerang sebagai satu kesatuan. Saya fans Arsenal ketika saya berada di Inggris, kata Maradona.